Pengen bikin lagu yang enak, cobain deh progresi chord patah-patah. Dan lo ketemu lagi sama gue, Ricky Rahim, pembuat konten musik. Dan untuk kali ini gue akan berbagi tentang progresi chord patah-patah. Ini maksudnya patah ya, patah itu adalah perpindahan kuncinya nggak lazim. Nggak seperti perpindahan kunci pada umumnya. Jadi bukan patah-patahnya goyangan Anissa Bahar. Bukan ya. Nah misalnya nih, di beberapa lagu pop menurut gua, itu ada susunan kunci andalan yang sering dipakai. Dan ini juga kedengarannya enak kalau dipakai pola kunci yang seperti itu. Biasanya pola kuncinya itu C, F, A minor, terus ke G. Nah, ini kalau misalnya kita bentuk garis ya dari perpindahan kunci ini, itu bentuknya kayak segitiga. Makanya kalau gue nyebutnya pola segitiga. Dan secara teori gue nggak tahu namanya apa ya, scale-nya apa. Dan dari skema segitiga ini masih bisa dimodifikasi. Jadi, lo bisa nambahin beberapa perpindahan chord untuk dapetin nada yang lebih enak lagi. Misal, tuh dipindahin ke E minor. Terus balik lagi. Nah, itu juga bisa dilakuin. Tinggal nambahin beberapa kunci aja. Dan menurut sependengaran gua, skema segitiga ini lo bisa temuin di beberapa lagu ciptaannya Pongky Jigustik. Kayak di lagunya dia ya, yang judulnya Maaf, ini kuncinya dari E. Bisa dilihat ya, kunci segitiga dipakai di sini. Dan dia juga memakai pola ini ketika bikin lagu untuk dinyanyikan oleh almarhum Chrisye, Seperti Yang Kau Minta. Di bagian chorusnya baru ditambahin beberapa perpindahan, tapi polanya masih dalam pola segitiga. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Nah, itu pola andalannya Pongky Jigustik. Dan gue juga pernah ngobrol sama Mas Pongky tentang bagaimana dia menulis dan meramu lagu. Dan obrolan gue bersama Mas Pongky ini, menurut gue daging ya. Ini menurut gue banget subjektif. Karena Mas Pongky royal banget untuk berbagi rahasia ketika dia bikin lagu. Dan kalau lo pengen denger, lo bisa dengerin podcastnya di aplikasi Noise ya. Nah, salah satu musisi Indonesia yang juga punya skema sendiri adalah Melly Goeslaw. Kalau gue nyebutnya ya, skemanya Melly Goeslaw itu zigzag. Karena lagi-lagi secara teori gue nggak tahu apa nama scale chordnya. Jadi buat lo yang tahu nama scale-nya, bolehlah dibantu gue ya. Ditulis di kolom komentar nama scale-nya apa. Contohnya yang gue ambil adalah dari lagu Gantung. Ku harus menemui cintaku, mencari tahu hubungan kita, apa masih atau telah berakhir. Yang gue bilang zigzag tuh kayak gitu tuh, dari sini nih. Jadi dari F minor ke bemol, terus ke D crash, terus ke G crash. Nah ini emang dimodifikasi sedikit ke, ini D apa namanya? Gue nggak tahu deh, pokoknya ini D sus minor atau apa gitu. Nah, jadi kayak perpindahannya gini-gini loh. Tep, 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 tep. Nah, gue bilangnya zigzag tuh. Bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Makanya gue bilangnya zigzag. Ini juga dipakai
di lagu yang sama, yang diciptain juga sama Melly Goeslaw, yang dinyanyiin bareng sama Ari Lasso, Jika. Dan ini di bagian refnya. Hampir mirip penggunaan skemanya. Jika memang masih bisa mulutku berbicara, satu kata yang ingin terungkap, kan ku dengar janji dan puji dirimu padaku. Tuh, bisa dilihat ya, sama skemanya. F minor, bemol, terus ke D crash, terus ke G crash, terus ke C crash, terus ke bemol, terus ke C. Jadi gue bilang skemanya zigzag. Pongki sama Melly walaupun punya pola chord yang udah jadi ciri khas mereka, tapi mereka tetap padu-padanin dengan beberapa patahan yang asik juga. Jadi mereka nggak cuman di situ-situ aja main scale-nya. Dan terutama Melly Goeslaw. Karena menurut gue banyak banget patahan chord lagunya yang diciptain sama Melly Goeslaw yang enak dan cocok sama gue. Karena emang gue sendiri adalah penggemar kunci-kunci minor. Sependengaran gue juga banyak musisi yang setia sama pakem chord mereka. Ini mungkin lo juga bisa nemuin beberapa musisi yang menggunakan pola chord yang sama ketika menulis lagu-lagu mereka. Nah, menurut gue, kenapa mereka selalu menerapkan formula yang sama ketika menulis lagu? Ini karena dengan skema chord andalan mereka udah terbukti hasilnya. Jadi dengan skema andalan mereka ini udah banyak banget nih hits-hits yang lahir. Jadi emang gak ada salahnya senjata pamungkas terus digunain ketika menulis lagu. Nah, tapi di sisi lain, karena terlalu sering menggunakan skema chord yang sama, kemungkinan untuk mendengar kemiripan antara satu lagu dengan lainnya ini udah tidak bisa dihindarin lagi. Yang ujungnya bisa ketebak gimana lagunya dan bisa jadi yang denger juga bosen karena menggunakan pola yang berulang. Tapi menurut gua hal ini sah-sah aja karena tiap orang punya cara masing-masing dalam meramu kreativitasnya. Apalagi skema chord itu udah identik sama karya mereka. Jadi signature chordnya mereka tuh udah nempel banget di karya mereka. Nggak ada yang salah menurut gua. Nah, sekarang kita menuju ke masa di tahun sekarang ini ya. Dengan banyaknya band Indonesia zaman sekarang yang pas gue denger lagunya, gile, bikin gue minder. Musisi zaman sekarang ya di Indonesia keren-keren banget kalau bikin lagu. Ada Sore, ada Di Adams, Skeller juga ada, Kunto Aji, Nadine Amiza, Sal Priadi, Bara Suara. Dan salah satunya yang pengen gue bahas, progresi chordnya adalah band rock pulang kantor yang selalu jadi peringkat ketiga alias perunggu. Gue ambil contoh lagu Pastikan Riuh Akhiri Malammu. Ini adalah salah satu lagu yang ditulis sama perunggu yang menerapkan patahan kunci yang nggak biasa. Coba kita bedah mulai dari verse-nya. Perpindahan chord-nya pertama itu dari A ke C crash minor. Nah, progresi kayak gini ya, dari A ke C crash minor ataupun G ke B minor, itu progresi yang udah jaminan enak tuh didengerinnya. Dan banyak banget lagu enak dengan progresi seperti ini. Radiohead, Creep juga gitu. When you're before, good luck in your eyes, just like an angel. Kita kembali ke lagu perunggu ya. Setelah dipakai verse-nya A ke C crash minor, dan lagu ini makin dibikin enak ketika pindah ke bridge. Jadi verse-nya sebelum masuk ke bridge ya. Besok hari Senin, utamani senyummu seperti kemarin. Jadi dipindahin ke E, untuk nandain transisinya. Yang kemudian pas masuk ke bridge, ini dipatahinnya setengah yang tidak diduga kalau menurut gue ya. Biasanya kalau ngeramu chord dengan susunan A terus ke C minor, itu pas pindah ke E, biasanya bisa dimasukin ke F crash minor. Silih
Ini gue maksain tuh nadanya. Tapi biasanya masuk ke sini. Tapi itu nggak dilakuin sama perunggu pas. Dia matahinnya ke dekres minor. Dan nggak sampai di situ juga, perunggu masih matahin chordnya. Untuk bagian chorusnya, tadinya gue nebak nih, bisa dimatiin di sini. Jadi dari dekres minor, nah itu masih bisa sebenarnya kalau umumnya. Tapi sama mereka dipatahinnya gaya-gaya kayak kuncinya Radiohead yang Creep. Dari G kres minor dipatahinnya ke C minor. Nah, gue tuh jarang banget nemuin progresi yang kayak gini, minornya combo. Jadi beruntun ada 4 chord minor dalam lagu ini, yang setahu gue emang jarang banget nih yang beruntun dipakai dalam sebuah lagu ya, sekaligus dalam satu pattern gitu. Dan nyatanya enak banget di kuping ya. Dari dekres ini kan udah minor-minor semua nih, ke C minor, minor lagi. Bemol minor lagi. Jadi 4 kunci minor disatukan dalam sebuah lagu dan enak banget ya. Nah, proses bikin lagu dengan chord patah-patah ini juga sering gue terapkan. Hampir semua lagu yang gue tulis, urutan proses kreatifnya yang gue lakukan adalah pertama-tama, gue ngeramu dulu musiknya dan cari progresi chord yang patah. Dan gue juga nyoba beberapa variasi kunci sampai nemu yang enak di telinga, juga di hati, asik. Nah, setelah musik jadi, baru deh habis itu vokalis gue, Dit Naratama, menumpahkan nada dan lirik. Nada vokal dan lirik. Ini menyesuaikan dengan musik yang udah jadi. Contoh yang bisa didengerin ada di lagu-lagunya Karnatra, antara lain Musim Dingin di Dermaga, gue patahin ya setengah ke kanan, yaitu dari G kres minor gue balikin lagi ke B. Jadi dari A gue pakai polanya si Creep-nya Radiohead, balik lagi ke B. Menabung embun untuk bikin samudra, musim dingin telah tiba di dermaga. Nah, itu patahan yang gue pakai. Dan gue juga banyak bermain dengan chord patah-patah di lagu Retrospeksi. Bersandar dekat jendela, tetes hujan merosot di kaca, dan dunia pun mundur seraya detik mengulur. Oh, bukan aku yang menentukan jalan. Ada beberapa chord minor yang baru gue tahu dan gue temuin. Karena gue nggak tahu ya itu nama kuncinya apa. Terus gue aplikasiin ke lagu Retrospeksi. Dari C. Ini lagu 4C semua ya, dengan variasi yang berbeda. Terus ke F.
terus ke F minor, tapi gue nggak tahu nih namanya minor apa. Gue iseng-iseng kulik-kulik ketemu kunci kayak gini. Menemukan jalan kemanapun arahnya, urungku pedulikan, tiada yang pernah bisa pikir yang ku punya, semua yang kau rasa. Jadi tadi dari F minor gue patahin ke sebelahnya ke E. Ini E dim kayaknya tuh. Itu yang gue lakuin. Dan lo bisa dengerin dua lagu itu lengkapnya di digital streaming platform. Langsung aja bisa dengerin lagu itu ya. Dan yang bisa gue bagiin dari pengalaman gue menulis lagu adalah yang pertama, pokoknya kita coba dulu aja untuk matahin perpindahan kunci, mau setengah atau patahannya juga bisa langsung jauh 4 gitu. Terserah lo. Pokoknya beraniin dulu aja mata-matahin chord. Dan juga ada satu metode lain yang bisa dicoba nih, yaitu matahin dari mayor ke minor. Misalnya di bagian chorusnya lagunya Naif, Aku Rela. Itu kan awalnya moodnya happy banget ya, Aku Rela. Di bagian verse-nya tuh kuncinya dominasi mayor semua, C, G, sama F. Sejak ku bertemu denganmu kekasihku, engkau selalu cemburu, mengenai pengorbananku. Ini masih mayor. Terus pas masuk ke bagian chorus, ini langsung dipatahin ke minor. Aku rela meninggalkan pacarku. Pakai skema zigzagnya Melly Goeslaw ya. Nah itu bisa lo coba tuh, patahin dari mayor ke minor. Begitu juga sebaliknya juga bisa. Karena kreatif seperti ini juga bisa dilakukan dalam menulis lagu ya. Ada banyak cara buat ngeramu chord. Semua kembali ke kreativitas penulis dan juga referensi musik yang kita punya. Dan penutup dari gue, kalau buat gue sih, gue menjadikan kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan ketika nulis lagu. Dan gue selalu mencoba perpindahan yang jarang gue pakai ketika nulis lagu. Pokoknya belaga gila aja ya. Dan banyakin referensi jenis chord. Jadi belajar chord-chord baru aja, jangan yang standar-standar aja. Cari yang aneh-aneh. Dan biar kita tahu ini kedengerannya gimana ya kalau chord ini ya, yang sus berapa lah, yang dim lah, yang apalah gitu. Banyak banget. Biar kita tahu. Dan biar kita juga punya banyak referensi bunyi-bunyian. Dan biar makin ragam dan makin kaya nih jenis lagu yang bisa ditulis. Dan lo semua bisa dengerin lagu gue yang chordnya patah-patah tentunya ada di albumnya Karnatra, ada juga di albumnya Kuap Raya. Tinggal dicari aja ya di digital streaming platform seperti Spotify, Apple Music, Reso, YouTube Music, dan lain-lain. Dan selamat bersenang-senang dengan menulis lagu. Ketemu lagi sama gue Ricky Rahim di konten gue berikutnya.